Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti Indasari dari kelas E5 dengan NPM 1012042E. Di sini saya akan menjelaskan tentang pusat laba dan investasi dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Pusat laba dan investasi, pusat pertanggungjawaban dalam rangka mengukur kinerja manajer melalui prestasinya berdasarkan laba yang merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya. Sedangkan pusat investasi merupakan perluasan lebih lanjut dari pusat laba yang prestasinya diukur berdasarkan perbandingan antara laba dengan investasi yang bersangkutan atau berdasarkan residual income-nya. Pengukuran prestasi pusat laba dan pusat investasi. Prestasi pusat laba diukur berdasarkan laba yang diperoleh pusat pertanggungjawaban tersebut. Prestasi pusat investasi diukur berdasarkan laba yang diperoleh oleh pusat laba dibandingkan dengan investasi dalam pusat pertanggungjawaban tersebut. Pengertian residual income, pendapatan operasional yang dapat diperoleh pusat investasi di atas minimum dari asetnya. Cara menghitung residual income. RI, laba operasi bersih dikurangi tingkat pengembalian minimal dikali aktiva operasi. Sedangkan ada rumus yang kedua yaitu RI sama dengan laba operasi bersih dikurangi biaya modal rata-rata tertimbang dikali aktiva operasi. Contoh soal menghitung residual income, PT DEF memiliki aset operasional sebesar 100 juta rupiah dengan laba bersih senilai 18 juta rupiah dan minimum pengembalian aset ROA sebesar 20%. Maka RI sama dengan 18 juta dikurangi 20% dikali 100 juta sama dengan 18 juta dikurangi 20 juta sama dengan minus 2 juta. Besarnya pendapatan bersih PT DEF masih belum mencapai pendapatan yang ditargetkan. Harga transfer. Dalam arti luas, harga perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antar unit-unit atau pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang meliputi pusat biaya, pusat pendapatan, dan pusat laba. Dalam arti sempit, yaitu harga perpindahan barang atau jasa antara dua pusat pertanggungjawaban atau lebih. Tujuan harga transfer. 1. Memberikan informasi relevan pada setiap pusat laba dalam menentukan harga transfer. Yang kedua, untuk memotivasi manajer pusat laba pengirim, pusat laba penerima, dan kantor pusat dalam membuat keputusan yang tepat. 3. Yaitu untuk menyajikan laporan laba setiap divisi secara layak mengukur prestasi divisi. Metode penentuan harga transfer ada 4, yaitu metode harga pasar, metode biaya ditambah laba, metode negosiasi, metode arbitrasi. Penentuan harga transfer metode harga pasar. Harga transfer barang atau jasa antar pusat laba ditentukan berdasarkan harga pasarnya dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dihindari atau ditekan karena produk ditransfer dari pusat laba tertentu ke pusat laba lainnya. Penentuan harga transfer berdasarkan biaya digunakan pada transfer antar perusahaan yang menggunakan konsep pusat pertanggungjawaban biaya. Kinerja manajer diukur melalui pertanggungjawabannya mengenai pengendalian biaya. Penentuan harga transfer metode negosiasi. Besar harga transfer ditentukan oleh negosiasi antar pusat laba yang bertransaksi. Berbagai pusat laba diasumsikan memiliki tingkat pengendalian yang memadai atas pertanggungjawabannya sehingga bargaining position dianggap berimbang. Penentuan harga transfer metode arbitrasi. Harga transfer ditetapkan berdasarkan interaksi antar pusat laba dengan tingkat harga yang dianggap optimal bagi kepentingan perusahaan. Metode penentuan harga transfer berdasarkan biaya ditambah laba, yaitu ada 4. Biaya variabel sebenarnya, biaya penuh sebenarnya, biaya variabel standar, biaya penuh standar. Contoh perhitungan harga transfer. Selanjutnya yaitu menghitung harga transfer per unit berdasarkan metode harga pasar. Harga transfer per unit divisi A ke divisi B. Harga pasar per unit Rp360, biaya dapat dihindarinya Rp40. Dikurangi, jadi Rp360 dikurangi Rp40 sama dengan Rp320. Jadi harga transfer per unitnya Rp320.
Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.